Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 114, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Letakkan barang itu, dan pergi. Setelah mengkonfirmasi kedua orang Rahman tidak memiliki senjata di badannya, seorang perampok mengambil tas makanannya dari tangan Rahman, dan berkata dengan suara berat. Tunggu sebentar, mereka berdua adalah orang dari pihak polisi, mereka pasti masuk untuk memata-matai situasi kita di sini. Tangkap mereka berdua, dengan keberadaan mereka berdua, pihak polisi akan takut, kita juga memiliki banyak modal untuk bernegosiasi dengan mereka. Rahman masih tidak mengatakan apa-apa, dan terdengar perampok lainnya berbicara. Masuk akal, perampok yang sedang memegang sakunya tertawa mencibir, dan mengarahkan pistol yang ada di tangannya ke Rahman. Karena sudah datang, maka jangan pergi lagi, sana cepat, katanya sambil menunjuk ke arah kerumunan orang yang berjongkok di sisi lain. Ricis menatap Rahman sedikit terkejut, berpikir di dalam hati ternyata benar apa yang dikatakan Rahman. Ketika mereka berada di luar sebelumnya, Rahman berkata bahwa orang mereka yang masuk, pasti tidak bisa keluar. Sekarang dia dan Rahman telah ditahan secara paksa oleh pihak lawan. Dia ingin melawan, dan menaklukkan keempat orang itu, tapi melihat keempat orang itu tidak bersamaan, dan dia akhirnya menyerah. Jika tidak bisa menaklukkan keempat perampok sekaligus, bukan nyawanya saja yang dalam bahaya, tetapi para sandera juga mungkin akan menderita. Rahman memperhatikan perubahan Ricis, Rahman sedikit takut Ricis akan bertindak gegabah, jadi dia hanya menatapnya dengan tatapan tenang. Saudaraku, bukankah kalian memerlukan sebuah mobil dan pergi dengan aman? Aku bisa membantumu untuk membujuk polisi. Rahman menatap Ricis dengan tenang, dan menoleh ke perampok yang paling dekat dengannya. Hah? Keempat perampok itu langsung menatap Rahman, wajahnya penuh dengan tatapan suram. Ricis terkejut, dan menatap Rahman, tidak tahu sebenarnya Rahman ingin melakukan apa, di dalam hatinya sedikit tidak tenang. Mengapa kamu begitu percaya diri? Salah satu perampok itu memandang Rahman, dan bertanya, apakah kamu ingin kami melepaskan para sandera ini pergi? Keterampilan bernegosiasi yang sangat buruk, aku benar-benar tidak tahu kenapa polisi membiarkanmu masuk, dengan ilmu ini, masih berani menjadi pakar negosiasi. Perampok lainnya berkata dan tertawa. Dan ketiga perampok lainnya juga saling menertawakan. Mereka sudah bertemu dengan banyak pakar negosiasi, tetapi ini pertama kalinya mereka bertemu Rahman dengan kemampuan bernegosiasi serendah ini. Benar? Aku ingin kalian melepaskan para sandera terlebih dahulu, kata Rahman dengan serius. Hahaha, kamu datang untuk bercanda. Atau kamu berpikir kami semua bukanlah perampok? Setelah keempat perampok itu mendengar, mereka tertawa. Mereka berpikir Rahman sedikit lucu. Ricis memutarkan bola matanya, biarpun dia tidak mengatakan apa-apa, tapi melihat mata Rahman, seolah-olah seperti sedang melihat seorang idiot. Tidak, kalian pasti perampok, 100% seorang perampok, masalah ini tidak diragukan lagi. Kata Rahman sambil tertawa. Kalau begitu kamu bermain-main denganku, kata pria hitam itu sambil menodongkan pistolnya ke dada Rahman. Rahman tidak bergerak sama sekali, merentangkan tangannya dan berkata, saudaraku, kalian masih belum mengerti maksud aku. Maksudku adalah, 20-an sandera ini, sama sekali tidak penting dibandingkan dengan kami berdua, selama kalian melepaskan mereka, dan menahan kami berdua, lebih berguna dibandingkan dengan menahan mereka semua. Sejujurnya, Jenderal Umar sangat mempedulikan keselamatan para sandera ini, tetapi dia lebih peduli dengan menangkap kalian berempat, jadi, jika kalian terus menemui jalan buntu, mereka pasti akan melakukan serangan yang kuat, untuk menghabisi kalian berempat. Coba kamu berpikir, jika sampai saat itu, kalian berempat dalam serangan mereka, berapa banyak sandera yang bisa kalian bunuh? Dan berapa banyak serangan penembak jitu dari berbagai pintu masuk bank, selama kalian memunculkan kepala kalian, pasti akan menjadi sasaran mereka. Selain itu, kalian semua adalah sesosok pahlawan, jadi kalian sama sekali tidak mementingkan nyawa kalian. Menurut pendapatku, nyawa sendirilah yang paling berharga, bahkan jika kalian telah membunuh para sandera,
pada akhirnya kalian juga akan mati juga, apakah ada keuntungan? Sama sekali tidak ada keuntungannya bukan? Manusia, harus berpikir nyawa kita sendiri lebih berharga daripada orang lain, baru bisa menjalani hidup dengan lebih baik bukankah begitu? Melihat Rahman berbicara terus terang dengan jaminan, mereka berempat sangat jelas merasa sedikit tersentuh. Benar, mereka harus tetap hidup, jika tidak, tidak ada gunanya membunuh para sandera. Kalian adalah perampok terkenal, hidup lebih luar biasa dibandingkan dengan orang-orang biasa, bagaimana bisa menggunakan nama orang-orang biasa ini untuk menukarkan dengan nyawa mereka? Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Dan juga, bisakah kamu meyakinkan mereka bahwa mobil yang mereka berikan kepada kami tidak ada masalahnya? Kata pria hitam itu. Baiklah, aku juga tidak takut memberitahumu identitas asliku. Kalian seharusnya sudah tahu, aku adalah orang dari Tokyo, dan ayahku adalah seorang bos di kota Tokyo. Jika terjadi sesuatu denganku, ayahku tidak akan tinggal diam saja, dan bos yang ada di kota juga tidak mempunyai cara untuk memberitahu ayahku. Kata Rahman. Apakah kata-kata benar atau tidak, dia memang datang dari kota Tokyo, dia bisa mendengarkannya dari aksen Tokyo. Ayahnya juga salah satu bos besar di kota Tokyo, tetapi itu hanya dalam dunia bisnis, dan Rahman membiarkan para perampok itu salah paham terhadap ayahnya bahwa ayahnya juga adalah bos besar dalam organisasi itu. Sebenarnya pada saat ini, Ricis juga telah salah paham bahwa ayahnya Rahman adalah bos besar dalam organisasi di kota Tokyo. Kalau tidak, dia tidak mungkin begitu akrab dengan Jenderal Umar. Jenderal Umar Lubis juga tidak mungkin bisa memutuskan dengan beberapa kata darinya. Apakah orang ini adalah orang dari pihak militer? Ayahnya juga adalah orang militer. Ricis diam-diam melihat Rahman, semakin dia berpikir semakin yakin bahwa ayah Rahman adalah seorang bos besar dari militer, dan Rahman mungkin juga seorang pemimpin militer. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa setenang ini menghadapi para perampok itu. Dan dia bahkan berbicara terus terang dengan para perampok itu, sepertinya para perampok itu sedikit tersentuh dengan apa yang dikatakannya. Keempat orang itu termasuk si hitam menatap Rahman, dan menganalisis apakah kata-kata Rahman bisa dipercaya atau tidak. Tetapi mereka bisa mendengar bahwa Rahman dari awal sampai akhir menggunakan aksen Tokyo. Baiklah, aku percaya kepadamu, jika di tengah terjadi masalah, aku pertama kali yang akan menghabisimu. Kata pria berambut keriting setelah berpikir sejenak dan menatap Rahman. Oke. Maka sekarang biarkan aku keluar terlebih dahulu dan berunding kepada mereka. Kata Rahman. Aku memberimu waktu 10 menit, jika dalam waktu 10 menit masih belum selesai berunding, aku akan menghabisi wanita ini. Si rambut keriting itu mengancam Rahman dengan menodongkan pistol ke kepala Ricis. Rahman menoleh dan melihat Ricis, dan melihat tidak ada ketakutan di mata Ricis, mengangguk dan berkata, baiklah. Aku percaya Jenderal Umar orang yang mengerti dalam masalah ini, dan tidak akan mengecewakan kita. Setelah berbicara Rahman berbalik badan dan pergi keluar. Kakak ketiga, apakah menurutmu orang itu tidak ingin menjadi sandera, dan sengaja mengatakan hal ini untuk kabur keluar? Kata seorang perampok sambil melihat punggung Rahman yang berjalan keluar. Semua orang tercengang, sepenuhnya ada kemungkinan itu bisa saja terjadi, siapa yang bersedia menjadi sandera? Menjadi sandera sangat mengancam nyawa. Berpikir sejenak, si rambut keriting tiba-tiba merasa dirinya telah dibodohi. Sial, anjing itu cukup licik, tapi tidak apa-apa, di tangan kita masih ada wanita ini, dia juga seorang polisi. Dan juga modal untuk negosiasi kita. Kata pria hitam menatap Ricis, dan tersenyum mengejek. Dalam hati Ricis ada sedikit kemarahan, dia datang untuk melindungi Rahman. Tanpa diduga Rahman pada akhirnya menjualnya. Bajingan, lebih baik tidak jatuh ke dalam tangan gadis ini, kalau tidak kamu bisa lihat saja nanti. Di dalam hati Ricis berpikir dengan marah, dan si rambut keriting membawanya ke tengah kerumunan orang yang berjongkok di sana. Bersambung.